Segenap para bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan semua yang hadir kita malam ini Allah jadikan kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua kita kelak dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Jadi malam ini kita hadir kumpul karena cinta kita ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya adalah sosok manusia paling sempurna. Kita mau nyontoh apaan aja ada pada diri Rasulullah. Beliau Rasul ini sosok manusia paling sempurna. Mau nyontoh apaan aja nemu ada pada diri Rasul. Mana buktinya? Pak Ustadz, saya kan pedagang. Rasulullah dagang. Pak Ustadz, saya guru. Rasulullah ngajar. Pak Ustadz, saya ini jenderal. Rasulullah mimpin perang. Pak Ustadz, saya ini mubalik. Rasulullah dakwah. Pak Ustadz, saya ini kepala rumah tangga. Rasulullah punya anak bini. Pak Ustadz, saya ini kan politikus. Rasulullah diplomat ulung. Mau nyontoh apaan aja ada pada diri Rasul, maka Rasulullah berjuluk basyarun lakal basyari, manusia tapi bukan sembarangan manusia. Manusiawinya sama. Rasulullah keringetan, kita juga keringetan, abang, sama, cuma kualitasnya beda. Keringat Rasulullah jadi obat. Kalau keringat kita, keringat Rasulullah bau minyak kasturi. Kalau keringat kita, nah rasain diri dah. Kenapa? Lihat bu, Rasulullah julukannya itu kan ya miski watibi. Rasulullah badannya bau minyak kasturi, laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot. Lain nama kita, laler nemplok di badan kita nyarang bau. Maka Siti Aisyah istri beliau tuh bu, kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin sama Siti Aisyah. Habis dilap diciumin. Makanya ibu kalau pengen bakti sama suami begitu. Suami pulang dari mana-mana, apalagi habis macul, tarik aja sini akang, minyak misi kang, rasain bu, bau perengus deh tuh. Ini beda kualitas. Bicara manusiawi sama, Rasulullah beludah, kita juga beludah abang, sama-sama beludah, cuman beda ludah Rasulullah jadi obat, ludah kita. Nah itu rasain diri dah. Mana buktinya? Nih ada cerita nih, nih ada cerita nih, nih ada cerita nih, nih ada cerita nih, bu ada cerita nih, nih cerita sebenarnya rahasia nih. Ini di sini doang nih saya ngomong nih. Jangan bilang siapa-siapa ya. Diceritakan Rasulullah ludahnya jadi obat waktu mau hijrah ibu. Beliau mau berangkat hijrah. Rumah Rasulullah malam dikepung, di pagar betis. Rapet sama kafir Quraisy. Di rumah Rasulullah ada 3 orang. Ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah bilang ke Sayyidina Ali, Ali gantikan tempat tidurku. Kenapa? Karena yang diincar kamar Rasulullah, target utama yang mau dibunuh Rasul. Untung Sayyidina Ali anak muda yang soleh. Jawabannya mantap, siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah saya rela mati. Nyawa taruhannya. Coba anak muda pinter, enggak begitu jawabannya. Ali gantiin tempat tidur gue ya, ntar yang mau dibunuh lu. Lah jangan saya ya Rasul, Abu Bakar aja yang tuaan. Tuh kalau bocah pinter. Sayyidina Ali anak muda yang soleh. Rasulullah berangkat hijrah, keluar rumah ditemani oleh Abu Bakar, berangkat lewat belakang rumah, dikejar-kejar sama kafir Quraisy, ketahuan, dipepet terus Rasulullah sampai kilometer 50. Belum ada, itu mah lagi kelempangan yang ngomong. Berangkat Rasulullah, dikejar-kejar, mampir di rest area. Ada rest areanya ibu, namanya Gua Thur.
Sebelum masuk Rasulullah dilarang oleh Abu Bakar, ya Rasul jangan masuk dulu. Kenapa Abu Bakar? Saya duluan yang masuk, saya mau bersih-bersih takut ada binatang. Ntar Rasulullah ngapa-ngapa. Bener ibu, Abu Bakar masuk duluan, bersih-bersih, korek-korek, coker-coker, sapu-sapu. Ternyata tangannya bener digigit kalajengking. Sakit, bengkak, mukanya pucat. Kalajengking Arab beda sama kalajengking Baya. Nah, Arab apa sih yang gak gede? Sakit, bengkak, mukanya pucat, enggak marah, enggak ngomong, diam aja. Kan ditegur sama Rasulullah, ya Abu Bakar, iya ya Rasul, la takhaf, jangan takut. Enggak ya Rasul, saya enggak takut. Wala tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah bersama kita. Enggak ya Rasul, saya enggak sedih. Tapi kenapa muka romannya takut begitu, mukanya pucat? Kemana? Kenapa? Ngomong dong, romannya rada galau. Enggak ya Rasul, enggak takut saya, cuman tangan ini. Kenapa tangan? Digigit kalajengking. Ngapa enggak ngomong? Komen dong. Komen. Sini, Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah sama Rasul, langsung diludahin. Detik itu juga bengkaknya kempes. Kenapa? Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Wow, mikinan bengkak. Masya Allah bang, basyarun lakal basyari, manusia tapi bukan sembarangan manusia. Maka lewat maulid hari ini, nih temanya enak nih, jelas meneladani kasih sayang Nabi Muhammad kepada keluarga. Rasulullah cinta kepada keluarga, jangankan ke keluarga, ke umat sayang banget. Nih beliau Rasulullah cintanya dunia akhirat buat kita umatnya bang. Mana buktinya? Dibuktiin sama Rasulullah, dunia akhirat sayangnya kepada umat. Diceritakan beliau Rasul ketika mau wafat ibu, datang malaikat Jibril ngasih kabar. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah, nyawamu yang mulia segera dicabut. Pendapatmu bagaimana? Apa jawab Rasulullah? Jibril, kehormatan apa Allah sampai mencabut nyawaku? Jaminan apa Jibril? Lalu Allah nyatakan ibu bapak dalam hadis kursi, Allah bilang, ini haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Muhammad, sesungguhnya aku haramkan surga dimasukin nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk lebih dulu. Jaminan umat saya bagaimana ya Rob? Umatmu jaminannya lain lagi. Apa kata Allah? Wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Dan aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Nabi nggak egois bang, nyari kita belain. Bahkan detik-detik beliau mau wafat, keluar dari mulutnya yang mulia, apa yang beliau ucapin? Ummati, ummati, ummati. Rasulullah mau wafat nyari-nyari kita, sayangnya luar biasa. Lain sama orang kampung saya bang, kalau mau mati lagi sekarat, anak dikumpulin, matsin, Roh, Ji, kumpul-kumpul sini semuanya. Ade lo bilangin yang bontot sini, bapak udah nggak kuat romannya, bawa penyakit ini. Sini bapak mau mesen nama lu, mau wasiat itu. Kalau emak udah nggak ada umur, kalau bapak udah nggak ada umur, itu rokok pinggir jalan lu jangan jual. Emang apa pak punya Cina? Lu digerebek. Lo punya orang. Mau mati banda yang masih dipikirin, tapi Rasulullah mau wafat yang beliau cari kita umatnya. Nabi sayang banget. Nabi di dunia tuh sayangnya, di akhirat dibuktiin lagi abang. Mana buktinya? Ini ada cerita. Diriwayatkan dalam salah satu kitab, nanti ketika datang hari kiamat, alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati termasuk malaikat mati, tinggal Allah doang sendirian. Lalu Allah berseru-seru. Apa kata Allah? Limanil mulkul yauma,
siapa yang berkuasa hari ini? Mana itu Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang nongol. Agak ada yang nongol bang, rebah semua. Kiamat, siapa yang berani nempil? Gak ada yang bangun. Kiamat, seluruh pemimpin dunia ditantangin sama Allah. Mana yang minta 3 periode dicari. Wah, ini kan cerita kiamat lah, jangan baper lah. Ini kan cerita kiamat lah, jangan marah. Orang cerita kiamat. Enggak ada yang bangun, rebah semua. Lalu Allah nyombong ibu, bapak. Apa Allah bilang? La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Bu, Allah nyombong. Pantes enggak ada lagi. Baru yang dihidupkan pertama oleh Allah malaikat ibu. Seluruh malaikat dihidupkan kembali, dibentuklah panitia akhirat. Ada panitianya, diatur bagi tugas, siapa yang bagian nyari dana panitia, yang bagian konsumsi siapa, yang bagian keamanan siapa, yang bagian ngamplopin kiai-kiai siapa. Panitia diatur bagi tugas sama Allah. Orang yang model begini nggak pernah ibadah, siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap OTW Malik. Apa tawa bu? Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Ente berdua ke surga, buruan. Ngapain ya Rob? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam. Cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail suruh turun ke alam ibu bapak, nyari kuburan Nabi. Alam udah rata semua, udah hancur-hancuran. Kan di tengah jalan dia bingung berdua-duaan. Akhirnya dia ngobrol kongkok. Kata malaikat Jibril, Mikail, ngapa Jibril? Lu tahu kuburan Nabi? Gue juga bingung, lu nanya sama gua. Udah rata begini bagaimana nyarinya, nih alam udah hancur-hancuran. Jangankan nyari kuburan, nyari bayah 2 aja nggak nemu ini. Wah. Coba kata malaikat Jibril, lu coba cek di Google Map. Nggak nemu ibu. Terus bagaimana urusan kita berdua ini? Ayo dah kita sujud aja. Sujud ngapain? Minta petunjuk sama Allah. Jibril siap. Oke kalau begitu Jibril dan Mikail sujud. Dengan izin Allah abang, terbukalah kubur Rasulullah. Ayu yauminha wa sadaqal mursalun. Ini hari dimana Allah janjikan buat kita semua. Ini kiamat Muhammad. Kiamat Jibril. Bener kiamat ini Jibril. Bener Muhammad. Cius lu. Cius. Itu cius tambahan doang bu. Ntar dicari di kitabnya. Ciusnya mana nih ya? Itu tambahan doang. Ya Allah, benar ini kiamat Jibril. Benar Muhammad. Apa yang keluar dari mulut Rasulullah pertama kali? Jibril, kalau memang ini benar kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan biniknya, tapi yang beliau cari kita orang bayah. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat lu kayaknya masih rebah semua sih, masih tidur Muhammad. Gue sih belum tahu ini urusannya. Wah, tugas gue bangunin lu doang dari kuburan, ngajak ke sorga. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Bener? Iya udah yuk berangkat kemon. Akhirnya Jibril sama Mikail bu ngajak Rasulullah OTW ke sorga, naik Grab. Bu, ada Grabnya, namanya Buruk, sesuai aplikasi. Berangkat Rasulullah ke surga. Ternyata Rasulullah masuk ke dalam surga, ibu bengong di surga. Mukanya rada murung, kayak orang nggak betah, rada bete, gabut. Kan yang punya surga nggak enak ngelihat begitu. Ditegur sama Allah, Muhammad, labbaik ya Rob. Nggak betah di surga? Betah ya Rob.
Kurang fasilitas, cukup ya Rob, sudah enak di sini, ada jeruk, anggur, ada pir, ada pisang, ada apel, ada tisu, ada Fanta, ada Sprite, semuanya ada, lengkap semuanya. Banyak banget minuman di sini. Saya udah enak. Kenapa Bu? Saya udah enak ya Rob di surga, udah enak. Tapi kenapa muka murung begitu? Kayaknya nggak betah. Saya bengong begini ya Rob, mikirin umat saya ya Rob. Umat saya nasibnya bagaimana? Saya nggak mau enak-enakan di surga sendirian, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau kamu apa sekarang Muhammad? Ngomong. Izinkan saya ya Rob keluar dari surga. Mau ngapain? Mau nengokin umat saya. Bu, kagak nemu yang model begini. Enggak nemu. Udah di dalam surga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengok kita doang. Ada yang begitu? Enggak ada. Udah masuk DPR mah lupa. Ya. Di demo nggak keluar-keluar ya Bu ya. Padahal yang paling capek kita yang dukung. Bener. Orang kalau naik panjat pinang tuh yang paling capek yang di bawah. Coba 17 Agustus lomba panjat pinang, yang paling capek yang di bawah. Itu yang di bawah udah diles-iles lehernya Ibu, melintir sono, melintir kemari. Tapi orang yang diinjek di bawah ngomong hatinya. Apa yang diucapin? Biarin, nggak ngapa-ngapa gue diinjek di bawah, asal lu naik ke atas. Tapi kalau udah di atas inget dong, kan hadiah banyak di atas, bawa turun kita pecah rame-rame, kan cakep urusan. Ini udah kita naikin nyampe di atas, abis hadiah juga garas dewek Bu, semuanya abis jembat, panci-pancinya juga krepus semua, habis duit rakyat jembat, bensin dia minum, solar dia minum, aspal dia makan, sampai kabel telepon diembat juga, najong banget dah. Sampai bansos diembat, najong, bansos. Gara-gara Covid kita, Masya Allah di sini enak kali. Jakarta sama Bang, Bekasi, Jabodetabek, wah ngeri dah, ngeri. Dikasih duit bansos bantuan diembat sama dia, dikorupsi, najong banget, kesel banget kita. Ibu bapak jangan keluar rumah, dia di rumah lebih baik, di rumah aja. Ngapain kita di rumah aja Bu? Di rumah nonton TV. TV isinya beritanya apa? Yang mati sekian, terpapar sekian. Yang mati sekian, terpapar sekian. Orang tambah panik, rakyat. Keluar rumah dikit ada tulisan gede buat di baleho, pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Takut lagi ibu-ibu, bapak-bapak. Kan nakut-nakutin itu. Emang gak ada tulisan yang enak dibaca? Kan ada tulisan yang enak, bahasa Indonesia kaya dengan bahasa yang enak. Ayo pakai masker, maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Kan enak begitu Bu. Ini keluar rumah pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Lebih baik divaksin daripada dibacain Yasin. Begitu. Panik masyarakat Bu. Allah, pakai masker double ya, jangan satu Ibu. Akhirnya ada emak-emak kampung saya Bu, mana habis makan jengkol lupa sikat gigi, pagi-pagi ke pasar pakai masker sampai double, sampai ngap-ngapan pulang. Tetangga nanya, aja kena Covid itu? Enggak, dia ngendus napasnya sendiri. Ya Allah, rakyat susah. Ibu nih abang-abangku, Nabi udah di dalam sorga keluar, Nabi udah di dalam sorga keluar, Nabi udah di dalam sorga keluar, Nabi. Setelah keluar Rasulullah, baru kita dihidupkan manusia. Namanya hari kebangkitan, seluruh manusia dibangkitkan oleh Allah. Dikumpulin dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat, masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki gak kenal bini, apalagi nggak ada yang kenal. Masing-masing bawa diri. Matahari sejengkal di kepala kita, panas sudah pasti, haus sudah pasti. Sekarang aja matahari jutaan kilometer, panasnya luar biasa. Di sana nanti hari kebangkitan, matahari sejengkal, panas udah pasti, haus udah pasti. Kita mati kagak bawa air, nyari air kemana di sono? Ayo, caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Alfamart, Indomaret nutup di sono, apalagi galon isi ulang kagak nemu.
Tapi orang yang rajin sholawat, cinta dengan Rasulullah, sering hadir ke An-Nusyuri. Allah sediakan telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat, cinta dengan Rasulullah, sering hadir ke majelis maulid seperti ini. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Maka kalau ada orang nggak demen muludan, nggak demen selawatan, biarin di sono dia kausan, dia kecekek, rasain, agar yang nolongin. Naudzubillah min. Makanya selawat selawat baca, selawat. Ini udah di akhir bulan Rabiul Awal, dari masuk bulan Rabiul Awal aja bang, Masya Allah kelihatan syiar Islam. Masya Allah, ternyata masih banyak pencinta-pencinta umat Islam senang cinta dengan Rasulullah. Selawat digaungkan di mana-mana, sampai status WA, wow, selawat semua, video TikTok selawat semua, di semuanya capcut selawat semua, po masjid-masjid musola selawatan semua, majelis selawatan, sampai tukang dagang semuanya keliling ada yang pakai selawatan. Saya kaget waktu itu bang, ada tukang tahu bulat lewat depan rumah saya, lagunya dia rubah pakai lagu sholawat. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an, anget-anget. Ada tukang tahu bulat begitu, tahu bulat digoreng dadakan 500-an, anget-anget. Akhirnya orang yang agak beli jadi beli. Nenek-nenek ngedoyan tahu bulat jadi beli, po. Tahu sendiri nenek-nenek udah metik semua, nggak ada giginya. Dia beli anget-anget gede kan, dia lolot aja boleh kalau dia makan sama dia. Nggak ada giginya, joper ke kanan, joper ke kiri itu tahu. Akhirnya suruh telan kelolodan tuh nenek-nenek. Ya Allah, po, selawat yang dibaca, selawat. Pak Ustadz, saya kan lagi halangan ini, lagi head, boleh baca selawat? Boleh, tetap ada pahalanya. Ada wudhu, nggak ada wudhu, baca selawat tetap berpahala. Bahkan baca selawat dalam keadaan ria, pengen pamer, pengen dipuji oleh orang, tetap ada pahalanya. Nih kehebatan selawat. Selawat, po. Jangan nyanyi mulu, selawat. Lihat orang-orang tua dulu hidupnya berkah. Nenek saya tuh nggak pernah lepas wiridan selawat, masak, nyuci, goreng tempe, lagi ngulag sambal, ya Allah, po, sedengerin baca selawat. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Enak, sambalnya halus, dimakan sedep rasanya. Gara-gara dibarengin selawat. Goreng tempe pakai selawatan dia baca, ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin lin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Keenakan selawat, tempenya gosong. Pas lakinya makan marah-marah itu, nyalu ngapa tempe angus, gara-gara aku. Atau memang kau tunggu jatuh, kau anggap diriku bagai ranting yang kering. Ya Allah, bu, itu judulnya Ranting Kering. Penyanyi aslinya Iis Dahlia, dinyanyiin nama Anissa Rahma, diiringin nyu palapa pakai koplo, enak didengerin. Akhirnya suaminya denger begitu kagak jadi masak, kompor tendang-tendangin sama lakinya. Tuh kalau pakai nyanyi, coba kalau selawatan, biar kita kesel sama suami, bu. Ya lagi berantem nih, pakai selawat jadi adem. Bang, ayo berantem. Emang gua kesel sama lu dari kemarin, ngasih uang belanja kurang mulu. Ayo berantem, tapi sebelum berantem selawatan dulu. Laki kita namanya Komar, bu. Tunjuk aja depan matanya, Komarun, sidina Nabi Komarun. Bininya namanya Rodia. Dibalikin nama lakinya, Rodia ya dawal ayana. Bininya kesel, ya Toibah Rodia. Anak yang kecil ikut-ikutan selawatan. Mak, bapak selawat itu, ngikut aja tuh bocah. Ya Jumalu,
Ya jemalu lah, nggak jadi berantem sekeluarga, jadi lomba marawis. Selawat adem, alhamdulillah. Selawat. Kita dikumpulin di padang mahsyar, masing-masing bawa diri. Saat itu kan kita butuh pertolongan. Kemana kita nggak ada pertolongan? Minta pertolongan. Rame-rame rombongan manusia datang ke Nabi Adam. Ngomong di hadapan Nabi Adam, ya Adam, anta abal bashar. Adam, engkau bapak moyangnya manusia, tolongin kami. Nabi Adam, tolongin. Lagi kesusahan ini cucu. Apa kata Nabi Adam? Ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lu, gue juga lagi keblangsak ini. Waktu di surga dulu nggak boleh makan buah khuldi, gue embat juga, gue makan juga. Nabi Adam dosanya satu bang, makan buah khuldi doang, diusir dari surga. Model kayak kita, dosa banyak pengen masuk, kan gak nyeklek urusan. Nabi Adam dosanya makan buah khuldi doang, tanggung jawabnya ribet di hadapan Allah. Nabi Adam dirayu-rayu iblis, kuat. Nabi Adam, akhirnya iblis ngerayu-ngerayu istrinya, yaitu Ibu Hawa yang ngerayu-ngerayu. Kata iblis, Hawa, ayo dong suami lu rayu no, makan buah khuldi artinya kekal. Kalau lu makan, lu bakal kekal selamanya di surga. Cepetan, rayu-rayu laki lu. Akhirnya ngerayu-ngerayu. Yang namanya laki bang, deh, biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan. Kalau udah kena godaan laki perempuan, lah dirayu-rayu lah Nabi Adam sama Ibu Hawa. Ayo ayang beb, mam dong tayang, mam. Akhirnya kemakan dimakan buah khuldi oleh Nabi Adam, nyangkutlah di tenggorokan Nabi Adam. Maka laki-laki kaum Adam ada jendolannya di leher. Ibu kalau nggak percaya ntar pulang pegang leher suami ibu, tanya pelan-pelan, bisikin, bang ini buah khuldi ya. Tapi Ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher, karena leher perempuan licin, sering ngomongin suaminya sama orang lain. Pas nyampe di dada nyangkut, alhamdulillah. Beruntung ibu nyangkut di dada. Coba kalau nyangkut di dengkul, bayangin ayo. Giliran anak nangis minta teteh, ngangkat dengkul. Mimi tayang, mimi lah ribet. Nyampe di dada, bersyukur tebelah dua, alhamdulillah. Tuh bersyukur bu, tebelah dua. Coba kalau satu doang, lo kayak tumor. Nabi Adam nggak sanggup nolongin kita ternyata. Nabi Adam nggak sanggup. Kata Nabi Adam, jangan datang sama gua, minta tolong saja ke Nabi Nuh. Nuh bisa nolongin Nuh. Nuh majawara dia, bisa nolongin kali. Oh kata Nabi Nuh, rame-rame kita rombongan. Nuh tolongin apa Nuh? Kata Nabi Nuh, aduh mang liar. Aduh nanaonan silaing mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Bayah. Kata Nabi Nuh, jangan sama gua juga ribet urusan tanggung jawab di hadapan Allah. Punya anak satu si Kanan, susah dirawatin tuh bocah. Gua ajak naik getek nggak mau. Mauan klebuk ngikutin orang kafir. Coba datang ke Ibrahim bisa nolongin. Datang kita ke Nabi Ibrahim tolongin. Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja, ibu jangan sama gua juga punya dosa seumur hidup, bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali, nangis di hadapan Allah. Model kayak kita mah bohong saban hari jadi lalab, kagak nangis nyengir mulu kita. Apalagi tukang bohongin rakyat udah banyak banget. Bu, kata Nabi Ibrahim jangan sama gua, datang aja ke Nabi Isa no. Isa bisa nolongin kali Nabi Isa. Nabi Isa mah dianggap jadi Tuhan di dunia. Silakan datang sono, rame-rame ke Nabi Isa. Nabi Isa tolongin Nabi Isa, kita lagi kesusahan ini. Nabi Isa dari jauh udah ngomong jangan sama gua, jangan. Gua Nabi paling miskin, gua mah bapak nggak punya, bini nggak punya, makanya gua jomblo seumur hidup. Nabi Isa nggak kawin po. Nabi Isa nggak kawin. Maka umatnya ikut-ikutan nggak kawin juga. Tuh pastor nggak kawin. Kenapa? Dia ngikutin Nabi Isa. Kan sayang ya. Gak punya perabotan nggak dipakai. Satu-satunya yang nolongin kita baginda Rasulullah Muhammad.
Rasulullah sujud di hadapan Allah. Allah lihat, Muhammad, angkat kepalamu. Ngomong apa? Minta, minta, minta. Apa kata Rasulullah? Ya Rob, izinkan saya memberikan syafaat buat umat saya ya Rob. Rasulullah yang memberikan syafaat, bang. Inilah yang disebut syafaatul uzma, pertolongan besar dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasul manggil-manggil kita, ummati ana laha, ummati ta'ali ummati. Umatku sini, umatku sini, 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 sini sayang. Nabi manggil-manggil kita abang empok. Alhamdulillah. Cuma yang dipanggil sama Rasulullah enggak sembarangan orang, ada tandanya. Ada mereknya lah. Enggak sembarangan dipanggil sama Nabi. Yang jelas mereknya bukan gambar partai. Mereknya apa? Rasul sendiri yang ngomong, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat yang mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudu. Alhamdulillah. Sering wudhu berarti sering sembahyang. Masa wudhu doang nggak sembahyang? Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita bersinar di akhirat. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam. Bukan itu, tapi sering wudhu nih. Maulid sukses berhasil, perbaiki akhlak kita kepada Allah. Yang belum doyan ke musola Raudhatul Irfan, ayo sholat jamaah. Biarin tetangga baru doyan ke musola, jangan usil mulut. Tumben lu kang ke musola, besok aja kabur. Jangan, antepin aja orang baru belajar sholat. Jangan pakai dilarang-larang. Baru belajar lambat-lambat dikit nggak masalah. Zuhur 2:30, asar 5:30 tancep terus. Maghrib nyambung sama isya lanjut. Subuh jam 6 tancep terus. Besok baru didandanin pelan-pelan. Rasul nganjurin, basyiru wala tunafiru, gembirain orang jangan ditakut-takutin. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan orang jangan disulitin. Rasulullah dakwah dengan akhlak. Bu, Rasulullah diutus menyempurnakan akhlak. Ayo kita perbaiki akhlak kita. Bicara akhlak, Rasulullah number one. Bu, mana buktinya? Di Rawi kita baca. Sejarah udah dibaca, Masya Allah. Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji mengutip dalam salah satu kutipan tuh karangan beliau di Rawi Al-Barzanji, sangat tawadu. Masya Allah, Nabi orangnya pemalu. Mana buktinya? Pernah satu hari bang, Rasulullah naik ke atas Ka'bah. Ngapain beliau? Dandanin Ka'bah rusak, angin kenceng, niup gamisnya Rasulullah, kesingkap itu gamisnya, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucet, malu. Kenapa malu? Betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis kelihatan malu, tibang betis kelihatan malu, tibang betis. Sekarang orang urat malu udah banyak yang putus. Udah nenek-nenek nggak ada pikirannya, naik motor Mio pakai celana wahai, kencang banget kebut pakai kirain knalpot racing, kulit ketiup angin. Ya Allah, nggak ada malunya. Makanya ibu, anak-anak perempuan, cewek muslimat disuruh pakai jilbab. Itu apa sih Pak Ustadz? Jilbab itu bukan yang dipakai di kepala ibu tuh, bukan. Itu namanya kudungan, itu namanya kerudung. Beda dengan jilbab. Apa itu jilbab? Jilbab itu pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, sejenis gamis, tapi nggak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada perempuan cewek pakai kudungannya bagus, hijabnya cakep, tapi kaosnya ketat, celananya ketat. Ya, watawadu, ibu bapak, Rasulullah pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi. Beliau Rasul pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul. Bahkan Rasulullah bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghurunya para nabi dan Rasul.
Beliau Rasul sudah dijamin masuk surga, dihindarkan oleh Allah dari api neraka, dosa yang lalu yang akan datang dihapus semua. Tapi Rasulullah pangkatnya tinggi, enggak sombong. Kita kadang-kadang aneh, pangkat baru tibang kaya dikit sombong banget. Mentang-mentang duit banyak dipanggil enggak nengok. Mentang-mentang duit banyak jalan kagak nginjek tanah. Kuntilanak kali. Mentang-mentang pangkatnya tinggi jalan dada duluan. Apa yang mesti kita sombongin? Bener Bu? Apa yang kita mesti sombongin? Abang nggak ada. Padahal kita lahir nggak bawa apa-apa pakai sombong. Lahir ke dunia kita nggak bawa apa-apa, sehelai benang nggak kita bawa, telanjang. Lahir dibantuin sama orang, nama dikasih sama orang, pakaian dipakein sama orang. Apa kita yang mesti kita sombongin? Bu, apa yang mesti kita sombongin? Rasulullah pangkat tinggi nggak sombong, dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, nggak pernah marah Rasulullah. Pernah satu hari Rasulullah Pak, Bu, lagi jalan-jalan berdua dengan Siti Aisyah, lagi weekend, jalan berdua gandengan tangan, ada orang kafir lewat, usil nih orang kafir, beri salam Bang. Salamnya beda. Kalau kita kan assalamualaika, dia lain orang kafir asyammu alaika. Asyammu alaika. Syamun artinya racun. Asyammu alaika ya Muhammad. Diterjemahin mampus lu Muhammad. Nabi dikata mampus Bang. Marah? Enggak. Yang marah Siti Aisyah. Dibalikin tuh sama Siti Aisyah orang. Asyammu alaika wa la'natullahi wa adzabu. Lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan, asal tahu aja. Udah dikasih satu, mulangin tiga. Enggak mau ngalah. Rasulullah enggak marah, pegang tangan Siti Aisyah. Apa kata beliau? Mahlan mahlan ya Humairah. Tenang ayang beb. Kalau kita dikata begitu, balikin aja kok. Wa'alaika, itu aja udah. Asyamu alaika ya Muhammad. Wa'alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Begitu artinya. Enggak marah. Dikatain, apalagi diludahin. Kan tahu sendiri kita ceritanya mau ke masjid Rasulullah diludahin dari atas rumah. Pas diludahin senyum, Rasulullah ngeliat ke atas, ya Allah diludahin, senyum Rasulullah. Besok lewat lagi diludahin lagi, senyum lagi. Besok lewat lagi, ketiga harinya diludahin, tetap Rasulullah senyum. Keempat harinya lewat Bang, nggak ada yang ngeludahin. Rasulullah sampai tengok di pinggiran gang masjid. Nah tengok, tengah tengok. Sahabat negor, ya Rasul, nyari siapa sih? Dari tadi saya liatin, tengah tengok aja. Enggak nyari siapa-siapa. Cuman saya heran aja. Biasanya saya lewat sini udah ada langganan. Kenapa langganan saya nggak ada sekarang? Lah langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh si Fulan itu ya Rasul yang ludahin. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu saya. Kena COVID kali. Buru-buru Rasulullah pulang Bang, ngambil makanan, nengokin berangkat ke rumah orang yang sakit. Padahal yang ngeludahi beliau luar biasa. Sampai depan pintu rumah, yang lagi sakit di dalam, di atas balek, lagi kekurub, lagi ngerintih aja Bang. Masih kata langganan kaget. Rasulullah masuk, yang sakit duduk di hadapan Rasulullah. Apa yang diucapin ibu? Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad, engkau benar. Tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk, padahal teman koalisi banyak. Ini jadi kesono-sono ini ngomong. Padahal teman saya banyak, enggak ada yang nengokin. Kamu lebih dulu nengokin saya Muhammad. Saksikan sekarang Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam. Po, enggak nemu po, abang. Dikatain, diludahin, masih mending. Belum seberapa. Lagi ceramah di Taif Rasulullah dilemparin kotoran onta. Lagi dakwah ditimpukin pakai batu, berdarah kening Rasulullah yang mulia. Jidatnya berdarah. Marah? Enggak. Yang marah siapa? Malaikat Jibril ibu yang marah. Enggak tanggung-tanggung Bang. Waduh, jenderalnya malaikat yang marah.
Malaikat Jibril marah, nyamperin Rasulullah. Apa ditawarin sama Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin pakai batu, gua tibanin Jabal Uhud? Jangan Jibril, jangan. Sabar, saya dakwah jangka panjang Jibril. Kalau emang ini yang saya ceramain nggak beriman, saya tungguin nanti anaknya. Barangkali anaknya beriman Jibril. Jibril kesel bang, anak bagaimana bapak Muhammad? Biasanya bapak kalong, anak kampret. Ini asal tahu aja ya, bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya, pasti kafir lagi tuh anak. Kalau anaknya masih kafir juga, saya tungguin cucunya Jibril. Siapa tahu cucunya ntar beriman. Sabar bener mat. Iya, saya mau doa aja di Jibril. Didoain yang nimpukin. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka enggak paham. Ya Allah bang, sabarnya luar biasa. Enggak balas. Kalau model tilek digituin nih, umpama nih kan ada kamera nih, umpama nih, jangan dipotong kameranya bang, dipotong videonya, ntar viral lagi nih. Umpama nih tilek lagi ceramah, saya lagi ceramah, ditimpukin batu berdarah jidat saya. Datang malaikat Jibril ngasih tawaran, tilek. Umpama ini mah umpama tilek, ada apa Jibril? Bagaimana kalau Monas gue cabut, gue tibanin buat orang yang nimpukin lu? Apa kata saya? Sikat Jibril lah, mampusin kata gitu. Tuh kalau saya Masya Allah, Rasulullah nggak ada bu balas dendamnya. Dia Allah, tokoh seorang pemimpin yang disakitin, dihina, dibully, dinyinyirin. Ceramah amin. Nah, ceramah emang kalau lapar emang begini bu, ceramah jadi ngawur, acak-acakan kemana aja. Allah, nih kita kepengen, ayo ibu, akhlak Rasulullah luar biasa. Kita ikutin dikit-dikit, perbaiki akhlak kita. Apalagi kemuliaannya, baca lagi di rawi. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Beliau Rasul orangnya cinta dengan fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Masya Allah abang, Nabi seneng sama orang miskin, seneng banget. Sampai-sampai Nabi berdoa. Apa doanya? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Tuh doa Nabi tuh. Ini doa yang gak pernah kita baca. Ayo dah, ibu pernah baca doa begitu? Wah, nggak pakai berdoa begitu, emang udah turunan kita bang. Ngkong miskin, bapak miskin, jatuh di anak keblangsak pisan, udah lengket banget miskin sama kita. La ilaha illallah pakai doa begitu. Bu, sampai-sampai Rasulullah bang nyuruh, idza da'athul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Ini kebanyakan kadang-kadang terbalik. Giliran orang kaya yang undang terburu-buru. Banyak kan begitu di kampung saya. Ada orang kaya mati, mimpin tahlil gak kelar-kelar tuh Ustad. 1000 dibaca. Makannya enak-enak, orang kaya. Giliran yang miskin mati, tahlilan 30 biji kelar. Kelar ya. Dia pikir dalamnya BCK telur ayam negeri sama bihun. Ya Allah, Masya Allah. Ibu bapak Nabi demen sama orang miskin. Jeritan batin orang miskin, hati-hati, langsung didengar oleh Allah. Doanya tokcer. Saudara-saudara kita yang ada di Rempang, yang sekarang lagi digusur-gusurin, diusir-usirin, padahal ratusan tahun tinggal di situ ibu. Kenapa mesti digusur-gusurin? Kenapa? Doanya hati-hati, jeritan batin mereka langsung menembus aras. Orang yang dizolimi, doanya langsung kabul. Jangan macem-macem. Ayo dah, jangan macem-macem dah. Yang macam-macam dah. Saya heran negara kita kaya, masih banyak yang miskin aja. Negara kita kan kaya dan besar. Indonesia kaya dan besar, kaya dan besar, besar dan kaya. 17.000 pulau bang negara kita Indonesia. 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang, pulau-pulau yang lain. Tambah lagi tuh. Pulau Manuk ada, Pulau Manuk. Buah. Masya Allah, 17.000 pulau, negara besar dan kaya.
Atas bumi kita ada kelapa sawit, minyak sawit. Bawah bumi kita ada minyak bumi, ada batu bara, ada nikel, ada uranium, ada tembaga, ada emas. Masya Allah, laut kita paling kaya bang. Indonesia lautnya paling besar dan paling kaya. Pasir laut kita bisa ngurung Singapura, saking banyaknya pasir laut kita. Ikan laut kita paling banyak. Ayo, di mana aja paling banyak? Makanya Cina, Jepang, Taiwan langganan nyolongin ikan di laut kita. Dia kalau nyolong pakai kapal pabrik. Kapal turun ke laut, disedot tuh ikan, masuk ke dalam kapal, keluar udah di kaleng. Jadi sarden. Iya namanya kapal pabrik. Kita hari gini masih neger aja, neger mancing mulu. Kalah kita sama Jepang. Makanya pengalaman ikan laut kita paling banyak di laut kita. Saya punya teman orang Madura, saya tanya dia pernah nyolong ikan di laut Malaysia bang, ditangkap sama polisi Malaysia. Sampean nyolong ikan Malaysia ya? Enggak, saya ngambil ikan Sumenep yang lari kemari. Tuh saking banyaknya ikan kita. Negara kaya kok rakyatnya miskin. Padahal seluruh kekayaan alam Indonesia ini adalah dimiliki sepenuhnya oleh negara. Bener kan? Itu amanat undang-undang. Ngapa yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah nyungsep? Pakai ada raskin. Ya Allah, saya sekarang kadang-kadang kesinggung itu bang kalau ngomong raskin. Raskin itu singkatan raskin, beras orang miskin. Ya Allah, orang mau beras aja udah, jangan pakai ada raskinnya. Bener kan bu? Ini beras nih sumbangan bu, udah jangan pakai raskin. Orang kaya ngikut makan raskin kan PA. Orang kaya mah beda berasnya, raskai. Ngapa makan raskin? Nih Masya Allah, kita kepengen ke depannya ya enggak, kita jaga nih, ini tahun politik, kita jaga kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Pesan satu saya, umat Islam harus bersatu, kompak, jangan sampai kagak nyoblos, kudu nyoblos. Jangan sampai kagak milih, kudu milih. Iya, jangan kagak nyoblos, haram kita golput, bukan nyoblos aja. Kita pilih yang terbaik di antara kita. Beda pilihan wajar ya. Bapak ibu mau milih yang lain silahkan, enggak ngapa-ngapa, orang demokrasi kok, bener kan? Itu hak anda semuanya. Saya nggak maksa, nggak maksa. Ini bingung nih, apa yang mau dimakan nih buah? Makan pir nggak ada pisaunya. Makan apel memang nggak ada pisau, masih geragot. Ribet ini. Nah pisang ngupas dulu, anggur takut batuk. Nah ini dah terpaksa kita minum ini dah. Udah disiain susu, air putih. Kalau itu air bening, ini air putih. Susu itu baik untuk pertumbuhan laki-laki. Itu kata bapak saya. Sebab bayi laki dengan bayi perempuan berbeda. Bayi perempuan nyusunya 2 tahun doang. Kalau bayi laki mah nyusunya 50 tahun masih nyusu. Makanya udah pada metik dia aki-aki, nggak ada giginya. Saya minum dulu ya bu, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Kata guru saya kalau mau minum apapun ya minum susu kayak kopi, minum air suruh baca bismillah. Kata guru saya baca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, manis-manis, menerada encer aja nih. Ya Allah, mana ada semutnya lagi pinggiran nih. Ini jangan-jangan boleh ngocakin dari kaleng ya. Kalau kata guru saya kalau masih aus minum lagi. Alhamdulillah enak ini. Namanya susu setan. Itu yang digantung bu apa namanya? Oh sasetan, susu setan. Iya, dan insya Allah kita pokoknya pulang nyusu. Bu, terus beliau Rasul demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin Rasulullah, luar biasa. Apalagi kemuliaannya adab Rasulullah. Wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua, di belakang ngiringin. Hidup janda, janda semakin terdepan, yang lain ketinggalan. Ya Allah, Rasulullah bu kalau jalan bareng sama janda di belakang, janda tua berarti kan nenek-nenek. Bukan berarti mau ngeliat bokongnya janda dari belakang, bukan. Nenek-nenek apa yang dilihat? Pakai legging aja depan kendor belakang kendor. Rasulullah kalau jalan bareng sama nenek-nenek di belakang ibu,
Kenapa di belakang? Khawatir Rasulullah, ngiringin. Kalau nenek-nenek jatuh kelihatan Rasulullah, langsung ditolongin. Itu tujuannya. Anak muda sekarang kan lain bang, jalan bareng sama aki-aki, aki-aki ditinggal. Apa dibilang? Lelet buat aki-aki ya. Akhirnya aki-aki nyemplung juga gak tahu. Adab yang diajarkan oleh Rasulullah, maka kemuliaannya luar biasa. Selesai maulid malam ini, biar ada asarnya, bekasnya. Selesai maulid, semakin meningkat kualitas ibadah kita kepada Allah. Yang belum doyan ngaji, ngaji ke majlis taklim. Mau ngapain lagi udah tua, udah nenek-nenek, ngaji aja udah. Mau bisa kayak kagak kayak datang ikutin ustazah guru kita, guru bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Pak Ustaz nggak bisa baca kitab, bawa aja. Guru kebet, kita kebet. Guru tutup lah tutup. Masa guru udah tutup kita masih kebet aja. Temen nyolek halaman berapa cing? Boleh kebet doang. Datang aja. Mau jiping, ngaji kuping, jider, ngaji sambil nyender, jiler, datang aja. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sholat 1000 rakaat bang? Boro-boro 1000. Sholat raweh aja niat jadwal imam. Malam ini imamnya dia terawih, ya lama nih dia kalau jadi imam lama. Pindah kita terawih, apalagi yang 1000. Pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Emang gak pakai modal. Nengokin orang sakit minimal jeruk 2 kilo bawa. Datang doang ke rumah sakit, nengokin nggak bawa apa-apa. Temen lagi diimpus pakai ditanya apa yang lu rasain sih? Lu pakai diimpus, yang sakit nyaut nggak ada yang gua rasa-rasa. Lah kok begitu? Iyalah lu kemarin nggak bawa apa-apa. Kalau lu bawa jeruk kali gua rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya, emang PA juga itu. Pakai nanya apa yang lu rasa lah. Luar biasa. Kita ngaji ilmu dapat, ibadah jadi bener, alhamdulillah. Iya, datang aja, dosa-dosa kita dirontogin, alhamdulillah. Ibu, nih kita ngaji begini nih, dosa kita diusak, dihapus, ditipek, digebeg. Raba dada kita masing-masing, pasti banyakkan dosa sama ibadah. Sama yang ngomong juga nih, sama dosanya banyak. Emang tukang ngomong, salahnya diomongan. Makanya saya kalau diomongin orang, biarin sih, nggak apa-apa gue diomongin orang, wajar. Emang gue tukang ngomong. Dosa kita banyak yang kecil-kecil dirontogin, dosa sama orang tua, saudara, teman, tetangga. Apa dosa melaki, bu, mau sabrek-abrek nih, bu, jangan belaga-belaga budak, dosa melaki. Mau berangkat ngaji, laki diperintah. Orang kamu saya begitu, kadang-kadang bikin dosa nggak berasa sama suaminya. Bang, gua ngaji dulu ya, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang model begitu. Bukan di sini, bukan sono, pok, di luar negeri. Nggak berasa tuh bikin dosa. Suami lagi tidur, bangun bang, lihat no jam berapa udah. Lah laki lagi tidur suruh niat jam, kan salah itu. Ibu aja yang melek niat jam, pakai nyuruh suami, bangun bang, lihat no jam berapa udah. Lah laki lagi merem. Kadang bikin dosa nggak berasa, bikin salah tuh bu. Hari gini udah baru bangun bang, wah habis rezeki lu dipatok ayam. Lakinya ngomong, emang ayam gue yang ngempanin. Salah lagi bu. Makanya jangan malas-malas bang dibangunin mulu. Sebab ada kemarin saya dikirimin di grup WA tuh kejadian ada bapak-bapak seorang suami lagi tidur, palanya digedeg sama istrinya sama bininya lantaran kurang ngasih uang belanja. Itu doang sebabnya. Makanya abang yang sering ngasih kurang uang belanja nih tidur pakai helm bang. Bener dah, iya ngeri entar kalau jahilap. Masya Allah. Paling anak nanya, bapak ngapa mak itu mak lagi ngigo kali, dia ngigo. Masya Allah, luar biasa ibu. Dosa diangkat, pahalanya gede. Ilmu bikin hidup jadi mudah. Ada ilmunya gampang. Saya ngomong begini bukan nyuruh tapi ngajak. Kalau ngajak berarti bareng-bareng. Kalau bareng-bareng soleh enak, bareng-bareng pinter, bareng-bareng kita masuk ke surga kan enak. Alhamdulillah. Ilmu bikin mudah. Jangan alasan udah tua, nek ngaji nek malu sama mantu no, nggak ngaji udah tua dan nenek nggak ngaji. Ntar apa? Gue lagi men. Nenek men. Ada nenek men, najong dah. Ngaji udah, jangan pakai alasan. Po ngaji po, teh ngaji teh. Enggak, ntar aja nungguin tua-tuaan. Wah ngaji nungguin tua-tuaan. Iya kalau umur panjang. Kalau udah tua kan dikurangin kita bu. Apa yang dikurangin? Bentuk kejadian kita. Waman nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang udah kerasa. Jangankan umur 50 ngatas bang, umur 40, 35 udah banyak banget kena penyakit udah.
Lah saya punya teman bocah ada kelas jauh Bu, 30 umurnya udah setruk, 30 umur setruk. Ya Allah, udah setruk. Itu setruk penyakit berat. Segerobak aja berat, apalagi setruk. Berat itu. Ya Allah. Lah penyakit ada aja udah. Kalau ngarepin ngaji udah tua-tuaan, lo udah 40-50 ya, itu yang namanya penyakit nih, penyakit kencing pahit, darah pendek, urat asem. Hati-hati. Siapa yang orang yang kami panjangin umurnya, kata Allah kami kurangin bentuk kejadiannya. Mata yang tadinya awas, pandangan udah lamur, udah kabur, gigi udah pada gugur, kulit udah pada lentur, ngomong kadang-kadang udah ngelantur. Makan cuma bisa membubur, dikit lagi digotong masuk ke dalam. Ih, serem. Mumpung masih sehat, luangkan waktu kita. Jangan nyari waktu luang. Bicara nyari waktu luang gak bakal bisa, kita orang repot, semua orang sibuk. Pak Ustadz, saya pengen ngaji, repot banget. Ngomongin repot, siapa juga repot. Dari muda kerja repot, punya anak ngurusin anak repot, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan ngajinya? Luangkan waktu kita. Jangan nyari waktu luang. Kalau kita luangkan nggak lama kita ngaji, sejam paling lama kita kumpul. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduk kalian bersama alim ulama, dengarkan fatwa nasihat-nasihatnya. Insya Allah almar'u ma'aman ahabba. Kita dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Di dunia kita kumpul bareng sama guru-guru kita, di akhirat kumpul bareng dengan guru-guru kita. Yang punya guru kumpul sama gurunya di akhirat, yang nggak punya guru mau kumpul sama siapa di sana? Ayo. Maka kita beruntung malam ini kita kumpul ngaji. Ini jarang-jarang kita kumpul begini, silaturahim kita nyambung, alhamdulillah. Ini makanya masya Allah, ilmu bikin mudah. Ada ilmunya gampang. Ibadah ada ilmunya. Biar ilmunya banyak, salah naro diomelin bang. Kita punya ilmu banyak nih, tapi salah nempatin, salah naro, diomelin. Umpama qori, suaranya enak, kiroatnya bagus, boleh qori baca begitu karena ilmunya ada. Ilmu kiroat diatur, lagu-lagunya bayati, soba, nahawan, sikah, semuanya ada. Tapi ketika jadi imam sholat, itu qori nggak boleh bacanya kayak tadi. Ini mentang-mentang qori internasional, sholat jadi imam, takbir Allahu Akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Wah, makmum teriak, kelamaan mam, kelosodan. Biar qori internasional banget tetap bacanya murotal, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ilmu salah naro diomelin. Nggak boleh. Saya ngomong begini nih, ngapa ngomong begini? Karena pakai ilmu. Saya ngomong di panggung, yang di ujung sono kedengeran, no, yang di pojok sono kedengeran. Kenapa? Karena ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknologi sound system. Ini kalau agak ada speaker lecet tenggorokan ibu. Ini kan ilmu, ngomong pelan yang jauh kedengeran. Maka saya ngecek sound dulu, cek sound. Sering tuh kalau di lapangan, bapak ibu yang di pojok sono kedengeran nggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Lo orang lu nyaut. Ini PA itu jamaah ya, Bo. Saya ngomong bener-bener nanya, yang di sono kedengeran nggak Pak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ilmu bikin mudah. Ada ilmunya gampang dibuktiin, termasuk ibadah. Saya punya kakek tahun 60-an tuh berangkat haji ke Mekah. Tuh beliau cerita pergi haji zaman itu ke Mekah 6 bulan. 6 bulan naik kapal laut doang, 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang, kan kelamaan. Tapi ada ilmu teknologi, pesawat terbang Jakarta Jeddah 9 jam sampai. Ilmu bikin mudah, seni bikin hidup jadi indah. Orang ada seninya nggak kaku, nggak. Mana buktinya? Tadi qori kita suaranya enak, kiroatnya bagus, baca Quran pakai seni tilawah enak didengar, indah terasa. Baca sholawat pakai seni hadroh, seni marawis,
ada seni kasidah lah, pakai seni itu anak-anak hadroh tuh. Hadroh artinya menghadirkan. Makanya ketika anak hadroh baca marhaban ya nural aini, marhaban jaddal husaini, marhaban hadir Rasulullah di tengah-tengah kita. Masya Allah, tuh yang megang hadroh anak-anak, megang bass hadroh, ya tabu kencang banget, ciputa ciledug, ciputa ciledug, ciputa ciledug, ciputa ciledug. Bu Allah bu, tuh seni. Kalau marawis lain lagi dia, apa namanya, kendang kecilnya banyak, dia bring brek brek bring brek bring brek brek bring brek. Tuh bring artinya pergi, brek duduk. Bring brek je pergi je duduk, bring brek je pergi je duduk. Nggak ada yang main bu, yang pergi-pergi, yang duduk-duduk. Oh itu namanya merawis. Emak-emak di kampung saya rebana, dia ketimpring. Assalamualaikum zainal anbiya, assalamualaikum atqal atqiya. Ke pinggir ke tengah nyebur, pinggir ke tengah nyebur. Itu begitu musiknya, ke pinggir ke tengah nyebur. Akhirnya semuanya pemain nyebur po. Tinggalan vokalisnya doang sendirian dia. Masya Allah, seni. Adzan di musola Raudhatul Irfan, kalau nggak ada seninya kaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lo kaget orang. Lah kalau pakai seni enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, seni. Men jangan salah lagu. Kayak bocah kamu saya, preman baru insaf. Adzan maghrib dengar semua orang pakai lagu dangdut. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar. Jangan PA ada tuh, PA tuh. Jangan pakai itu. Seni enak, ada seninya, hidup jadi indah. Agama bikin hidup jadi terarah, ilmu bikin hidup jadi mudah, dan agama bikin hidup jadi terarah. Kita umat Islam berarti umat yang beragama. Muslim agamanya Islam, berarti harus ngikutin, terarah, karena agama adalah aturan. Islam agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, diatur semuanya. Ketinggian kita ngomongin yang lain. Ayo, ajaran Islam yang kecil-kecil di rumah sering kita lupakan. Jujur aja bang, sering kita lupain dah pak. Mana buktinya? Ayo, Islam ngajarin nih yang kecil-kecil di rumah, masuk rumah, keluar rumah, Islam ngajarin doanya ada, adab akhlaknya diajarin, masuk beri salam dulu, bener kan? Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi ada doanya, adab akhlaknya diajarin, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, Islam ngajarin sampai ke situ. Mau makan, selesai makan doanya ada, adab akhlak makan diajarin ibu. Mana buktinya? Kalau makan satu nampan bertiga sama temen, adab pakai apa adabnya Pak Ustadz? Pertama, suapan kecilin, jangan gede-gede. Nih kalau makan bareng satu nampan. Yang kedua, lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka temen kita lagi makan. Lagi makan bareng temen kita liatin mukanya begini, orang kesinggung bang. Dalam hatinya ngomong, lapar banget ini gua kayaknya. Jangan. Yang ketiga, adabnya jatah kita bagian di situ rawatin, maju mundur situ aja udah. Jangan punya teman kita jatahnya kita korek-korek longsor. Ada adabnya tuh. Sampai segitu Islam ngajarin. Bangun tidur, mau tidur doanya ada, tidur sama suami ada doanya, tidur sama istri ada doanya. Cuman jarang keburu kebaca. Ada semua diatur. Lagi kumpul bareng kita ngeriung nih, adab akhlak diajarin. Lagi rame-rame ngobrol ngeriung, lagi seru-serunya ngobrol, dengar suara kentut. Islam ngajarin tuh, yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak denger. Sampai ke situ adab tuh ngajarin Islam. Makanya kalau lagi kumpul bareng nih, dengar suara kentut, diem, silent aja udah. Jangan pakai ribut, rasain aja. Ini kadang-kadang usil, siapa nih kentut? Lu ya? Lu enak aja lu kali. Nggak boleh, diem aja udah. Sampai kentut diatur dalam Islam. Nggak nemu agama yang lain bang ngatur adab ke kentut-kentut. Sampai di fikih Islam ngajarin bab kentut. Tuh nggak ada agama lain ngajarin bab kentut. Di Islam ada 4 jenis kentut. Ini bukan jorok. Kentut pertama suaranya gede tapi baunya kurang. Nih jenisnya. Menang suara doang, buet ada.
Ada tuh yang model begitu. Yang kedua, suaranya nggak ada, baunya luar biasa. Ada bang jenisnya yang begitu, tahu-tahu udah ngeledak aja bau. Ada yang ketiga, jenis kentut yang keluarnya terpaksa. Udah kita tahan, keluar juga tiut. Nah, yang model begitu tuh Bu ada. Nah, yang keempat yang parah, kentut ekstrim. Suaranya gede, baunya luar biasa. Kok bisa bau Pak Ustadz? Iya dong, karena habis kentut ada yang nyusul. Yang nyusulnya itu yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Nah itu bahasa Mandarin. Buka dah. Maka kita tahu ngaji itu adab akhlaknya diajarin di pengajian. Ilmu dapat, ibadah jadi benar. Alhamdulillah. Makanya nih maulid sukses, perbaiki akhlak kita kepada Allah. Artinya apa? Perbaiki ibadah kita. Insya Allah kita diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Rasulullah sayang dengan kita dan kita sayang dengan Rasulullah. Kata Rasul, siapa yang cinta terhadap diriku, dicinta terhadap sunnahku. Siapa cinta kepadaku akan bersamaku di dalam surga. Alhamdulillah. Terakhir bang, terakhir ini ada cerita terakhir, ini ada cerita nih Bu. Dulu Rasulullah ketika khutbah itu selalu pegangan batang kurma. Batang kurma dipegangin sama Rasulullah. Sahabat yang lain ngeliatin Rasulullah, sampai ada yang saran, ngasih usul. Ada yang merasa, ya Allah kesian Rasulullah ya, setiap khutbah selalu pegang batang kurma. Kita musyawarah yuk, kita bikinin mimbar. Sahabat yang lain musyawarah seluruhnya, bagaimana kalau kita bikinin mimbar buat Rasulullah. Akhirnya sepakat, mimbar dibikin, jadi itu mimbar. Rasulullah naik khutbah, nggak pegang lagi batang kurma. Baru beri salam, ada suara orang nangis. Sahabat yang lain bertanya, siapa ini yang nangis? Suaranya ada, orangnya nggak ada. Ternyata yang menangis itu batang kurma, ibu bapak. Wa atakal audu yabki wa tazallal baina yadaika. Datang sebatang pohon kurma menghadap Rasulullah dalam keadaan menangis. Apa kata batang kurma? Ya Rasul, sebelum ada mimbar aku selalu engkau pegang. Aku girang ya Rasul, karena aku cinta kepadamu ya Rasul. Sekarang ada mimbar aku nggak dipegang lagi ya Rasul. Aku khawatir engkau nggak sayang kepadaku ya Rasul. Rasulullah ngelihat batang kurma ngomong seperti itu, senyum. Apa jawaban Rasulullah? Wahai batang kurma, karena kau cinta kepadaku, kau sayang kepadaku, kau akan masuk surga bersamaku dan buahmu dimakan oleh penghuni surga. Alhamdulillah, batang kurma cinta Nabi masuk surga. Insya Allah batang kurma cinta Nabi masuk surga. Masa iya kita nih yang gelap-gelapan malam ini di terminal nih, mana rada bau-bau apa ini ngumpul di sini enggak ngapa-ngapa karena cinta sama Nabi. Dari tadi saya rasain parfum apa ini di sini gitu, kayak ikan asin ya. Iya, tapi kalau kita cinta sama Rasulullah, insya Allah, alhamdulillah kita akan masuk surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini berlanjut lagi nanti, amin. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Kita baca Fatihah ya Bu ya Pak. Udah lelah buat ini perjalanan 5 jam kemari guru. Alhamdulillah ya. Mana belum tidur, belum makan, tadi dikit banget makan. Nasinya di sini pakai es ya kalau nggak salah. Kalau nggak ada esnya jadi nai. Saya bilang gitu, iya ya pakai es ya ada. Nah, insyaallah doain saya biar gemuk. Biar sehat Bang. Ya kalau gemuk bukan tile jadi tolek. Dah ini aja. Kita baca Fatihah, minta kepada Allah, doain kita yang hadir semua, Allah kasih sehat panjang umur, Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal barokah, Allah jauhkan dari fitnah, Allah jauhkan dari penyakit, Allah jauhkan dari bala. Doakan anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, kelak anak-anak kita menjadi anak yang solihin dan solihat. Doain orang-orang tua kita, ibu bapak kita, keluarga kita, guru-guru kita yang sudah mendahului kita, diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya menjadi taman dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan para pemimpin-pemimpin kita diberikan kekuatan, kesabaran oleh Allah, dan sehingga takut kepada Allah, sayang kepada rakyatnya. Doain para guru-guru kita, orang tua kita, saudara kita seluruhnya yang hari ini
lagi diberikan musibah berupa penyakit, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya sehingga sehat seperti biasanya. Insya Allah kumpul kita malam ini, kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita semua dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Al-Fatihah biniyat.